Oke, silakan sambil menunggu Mas Jaya mempersiapkan presentasinya. Bisa, kalau misalkan ada yang mau ke toilet, bisa ke toilet. Wah, nggak ada, udah siap. Silakan yang mau ke toilet dulu. Ini biar teman-teman teknis akan menyiapkan presentasinya. Oke, artinya. Oke, selanjutnya saya ke Mas Jaya. Keliling Indonesia rata-rata isi 120 kelas dan seminar di 40 kota. Itu Pak Roy juga tahu komunitasnya. Dan saya punya kesempatan untuk jualan franchise. Ya, kalau jualan itu nggak susah lah gitu. Cuman saya tahan, saya tahan, saya tahan. Kenapa tahan? Hati-hati banget. Jaga namanya tuh hati-hati banget. Dan sekarang baru terasa banget. Kemarin sempat pada saat kita mau coba aktivasi lagi organisasi tersebut, banyak dari mentor-mentor yang sudah bertumbangan ya. Namanya, ya, yang bertumbangan namanya. Karena yaitu dulu dengan mudah mereka berjualan, jualan franchise, terus ya bisa dikatakan tipu sana tipu sini lah. Saya pernah terima permodalan, ini juga nanti terkait dengan akad ya. Kalau akadnya merugikan kita juga harus hati-hati. Namanya akad batil. Mendekati riba atau juga termasuk riba, mestinya termasuk riba. Ya, cuman belajar. Pada dasarnya riba itu kan suatu hukum yang dilarang dikarenakan memang membawa sesuatu yang tidak baik, kan begitu ya, kemudaratan. Jadi semuanya sebetulnya cukup nalar kok. Cuman kita langgar kan begitu kan. Ya, tidak baik itu maksudnya tidak baik tidak hanya dari satu sisi tapi dari sisi yang lain. Nah cuman dulu kan nggak ngerti, akhirnya dilanggar sana sini, jadi nggak berkah. Usaha itu ya, kita mau jadi kaya itu nggak susah sebetulnya. Yang nggak mudah itu mencari keberkahannya. Keberkahan itu kan didoain sama banyak orang. Ya, jadi kita punya partner, punya franchise-nya doain kita, franchise-nya senang, dimakmurkan, gitu kan. Nah, cuman seringkali kita sendiri itu kan berpikir jangka pendek. Jangka pendek yang dimaksud bagaimana? Yang penting untung, kan begitu. Nah, nggak berpikir jangka panjang banget, yang penting menguntungkan. Kan, insya Allah suatu saat nanti akan untung, kan begitu ya. Tentu aja jangan sampai kita menguntungkan orang lain, kita sendiri rugi, ya nanti akan merugikan orang lain juga. Kemudian kita jual ke franchise kita, terus kita rugi, ya itu salah pastinya. Yang penting kita jangan rugi kan. Menguntungkan ya tentu aja jangan rugi. Oke ya, saya mulai permodalan dan partnership. Nah, solusi dari kurang modal tak selalu berwujud duit. Kemarin mungkin pernah ada dia kayak yang pertama pas negotiation skill kan,
bisa dalam bentuk barter kan. Kita bisa juga tukar dengan ilmu, bisa tukar dengan fasilitas, bisa seperti di UB ini, ya kan kita setengahnya kayak barter gitu loh, ya barter ilmu, ruangan, ya kita barter ilmu dan ruangan. Kawan-kawan dari UB boleh ngikutin acara kita, ya kita dapat barter ruangan. Pasca ini pun juga insya Allah berlanjut lagi, karena insya Allah satu vibrasi kan dengan kita, sama-sama suka berbagi. Jadi ayo kita lanjutkan kerjasamanya. Ya, langgeng kan kerjasamanya. Tapi buat saya sih yang paling penting nggak usah hitung-hitungan. Ya, nggak usah mikir duluan tuh loh, untung-untungnya bagaimana, yang penting kita menguntungkan duluan. Ya. Nah, alternatif permodalan non-bank. Ini saya katakan alternatif permodalan non-bank. Kalau permodalan itu insya Allah saya udah pernah nyoba, ya A sampai Z-nya. Ya, sudah nyoba semuanya dan siap-siap siap-siap bangkrutnya itu sudah siap semuanya. Ya alhamdulillah masih diselamatkan. Oke ya. Ya selain kalau investor ya pasti investor ada kan. Yang paling terkenal namanya investor, kita jual saham. Sponsor bisa nggak? Bisa juga. Nah, nanti saya berikan contohnya. Saya bolak-balik itu namanya roadshow ya dibiayai sama sponsor. Ya, tinggal buat proposal kan. 10 alasan kenapa, nah, kan begitu, ya kan? Ya. Nah sponsor, apakah traffic Anda berarti bagi institusi tertentu? Ini penting. Jadi traffic itu sama dengan duit. Oke, bisnis itu pada dasarnya gampang kok, pengertiannya simpel. Kita punya produk, gitu ya, atau mau rumah makan, salon apapun itu, kita buka di satu tempat, benar? Ini ada traffic lewat, atau mungkin trafficnya begini. Nggak lewat sini, nggak di jalur semut, atau kalau di jalur semut namanya jalur semut sekunder, yang pecahan. Kalian angkat tangan, belum pada nonton, piye gini, harus ngajar lagi berarti, ya. Padahal ini penting banget loh. Oke ya, nah ini jalur semut kan, nah katakanlah jalur semutnya sekunder, lewatnya sini. Ini jalur semut primernya, utama. Bagaimana caranya narik traffic ke sana? Kan begitu lah. Sehingga traffic ini menjadi lead. Dikasih pointer-pointer. Kasih penawaran-penawaran, offering, baliho, umbul-umbul, spanduk, supaya orang belok ke sini. Masuk. Ya, jadi lead. Lead dikonversi jadi pelanggan. Kan begitu. Pelanggan dijualin lebih, pelanggan disuruh balik lagi, kan begitu lah. Ya, maksudnya suruh itu kan dengan servis yang bagus, kan begitu. Ya, nah jadi traffic ini kan berarti orang-orang yang kumpul di dalam sini punya kesamaan traffic ya? Ya, punya kan? Apa itu? Demografisnya kira-kira mirip lah. Siapa yang usia antara 23 sampai 35 tahun angkat tangan? Kan? Ya, mayoritas kan sampai 35 tahun, ya. Di atas 35 tahun angkat tangan. Di atas 40 tahun angkat tangan. Dikit kan? Ya. Dikit. Di atas 40 tahun. Berarti di bawah 40 tahun kan? Nah, masih termasuk kategori netizen. Ya. Sekarang netizennya udah mulai bergeser kan? Ya, masih pakai internet? Masih? Tadi yang angkat tangan masih pakai internet? Masih pakai sosial media? Instagram pakai? Loh kan? Masih pakai kan? Generasi 40 yang sekarang sudah melek internet kan? Jadi udah mulai bergeser nanti nih. Nah nanti itu sudah akan rata bahwa semuanya akan pakai internet kan begitu loh. Sekarang populasi di dunia sudah lebih dari 50% yang pakai internet. Artinya ini sebenarnya netizen semuanya. Di sini nggak pakai internet, angkat tangan. Oh. Coba yang pernah googling namanya sendiri terus nggak nongol, angkat tangan. Nah itu jangan-jangan ada setan tuh kan, jin kan, ditapok-tapok duluan tuh. Anda jangan-jangan sudah meninggalkan dunia maya. Oke ya, apakah traffic Anda berarti bagi institusi tertentu? Balik lagi. Nah kalau netizen usia sekian, kira-kira kita mau jual kemana? Ke institusi mana? Iya kan? Nah, ini di sini Anda perhatikan, saya tidak duitin. Ya, kalau saya mau duitin, gampang banget. Ya, BNI Syariah, begitu saya kasih tahu
ada acara seperti ini langsung ngomong, kita tutup Mas ya. Nah, sebentar Ibu, saya mau ngomong sama kawan-kawan dulu panitia bagaimana. Panitia sepakat juga ya, kita di sini nggak mau nanti teman-teman berpikir negatif bahwa kita akan terima duit dari ya untuk apa keuntungan kita. Makanya kita sepakat nggak usah. Ya, terus sepakat kita buka donasi. Donasi pun kita sepakat juga tidak boleh follow up. Maksudnya begini, kita cuma kasih nomor donasi, hubungin Cindy. Follow up. Jadi misalkan orang itu telepon, ya saya mau nyumbangin gini. Nanti benefitnya apa? Kalau tanya benefitnya apa, nggak dapat benefit apa-apa, sudah dia ngomong gitu aja. Orang mau nyumbang kok nanya benefit. Ya kan? Nah benefitnya akhirat gitu aja. Oh lucu, orang mau nyumbang kok nanya benefit lagi. Nggak niat nyumbang kan ya. Nah sudah, gampangin aja. Nanti kalau itu orang itu sudah bilang, ya nanti akan saya transfer, tutup. Nggak transfer, ya biarin aja, jangan di follow up. Ngerti ya? Biar terasa energinya itu loh, ngerti nggak? Ya biar yang nyumbang ya benar nyumbang. Sampai sekarang kan saya belum mengumumkan siapa yang nyumbang kan. Ya, saya bahkan udah minta sama teman-teman kasih inisial aja. Biar paling enggak dia tuh jangan sampai dia tuh jadi populer di dunia ini. Ngerti ya? Jangan sampai dia jadi populer di dunia ini. Kalau bisa dia populer di akhirat nanti. Ya kan? Makanya kalau orang saya ingat guru saya bilang gini, ikhlas itu adalah rahasianya rahasia. Ya. Ya ini ikhlas itu adalah rahasia-rahasia yang Allah sembunyikan di dalam dari diri kita, bahkan ditarik dari diri kita. Kita aja nggak ngerti kalau kita ikhlas. Makanya kalau kita ngomong, saya ikhlaskan, itu nggak ikhlas. Nggak ikhlas tuh. Orang ikhlas tuh nggak ngerti kalau dia ikhlas. Karena kalau orang ikhlas tuh ngerti dia ikhlas, itu bahaya. Ya, kalau guru saya mengilustrasikan seperti ya, seorang anak kecil yang menemukan, dia pergi ke mana? Ke sungai gitu kan. Nah, biasanya kan mandi di sungai ya, buang air di sungai. Terus suatu saat pas dia mandi, dia menemukan suatu batu yang berkilau, sangat berharga. Seperti itu. Dia bawa pulang, dia bawa ke orang tuanya. Kemudian orang tuanya melihat begini, wah ini bahaya banget nih. Kalau sampai suatu saat nanti anak ini tahu, ya ini bahaya. Masih jangan sampai tahu sekarang. Sama juga keselamatannya, ya kan? Nah, dia jadi malas juga iya, kan begitu ya? Dia sudah tidak mau sekolah lagi nih kan? Soalnya batu ini bisa menghidupi dia seumur-umur kan begitu. Ibaratnya begitu, ya. Nah, ini terus disembunyikan sama bapaknya. Nah, seperti itulah ikhlas itu disembunyikan. Jadi kita nggak ngerti kapan kita akan ikhlas. Mungkin segelintir yang kita lakukan yang kecil-kecil, mungkin pada saat Anda di toilet sana, ya, Anda berbuat sesuatu yang kecil, kebaikan, bersihin sesuatu, balikin sandal, nggak ngerti. Kapan ikhlas itu terjadi? Iya nggak? Dan kapan itu berbuah? Nggak ngerti kita. Baik ya. Nah, sponsor, balik sini lagi. Saya nggak usah ngajarin etika bisnis kan, teman-teman. Kan sudah ngomongnya diselip-selip, ya toh. Barter, ya, nggak tunai, barang atau jasa pun bisa. Ya, nego gratis. Nah, kita juga bisa sewa tempat. Saya pernah sewa tempat gratis setahun, ya selama setahun gratis. Ya, sewa tempat iklan bisa dinego juga untuk mengurangi biaya pengeluaran. Jadi kalau boleh, sini, iPad. Jadi contoh begini, Anda punya suatu event lah katakanlah, atau punya suatu project kerjaan gitu. Nah project ini, Anda breakdown, ya, atau dalam NLP sebenarnya chunking down, ya. Kalau breakdown itu kan begini nih, diperlukan apa saja kan begitu loh. Nah, diperlukan apa saja. Nah, apa yang Anda perlukan ini, dicek, ini bisa dicari di mana saja. Bisa dibarterin, bisa dipotong biayanya, bisa dikurangin. Saya waktu itu mengadakan seminar pertama kali, tahun 2004. Saya ngadain seminar pertama kali, sebenarnya pertama kali yang saya organize, seminar saya sendiri. Yang pertama kali sebelumnya diorganize oleh para mahasiswa. Saya challenge gitu loh, saya itu nggak puasan sama orang yang organize setengah-setengah. Saya kepingin, baikin di kita. Nah, suatu saat, yang pertama saya apa? Saya breakdown di sini namanya tempat, betul nggak? Venue kan? Nah, venue. Terus apa yang saya butuhkan di dalam venue itu? Coffee break. Betul? Ya.
Terus apa yang saya butuhkan? Infocus ini apa namanya? Proyektor. Nah, terus apa yang saya butuhkan lagi? Publikasi. Betul lah? Nah, ini saya lakukan. Saya datang ke hotel tersebut. Terus saya tanya, ini kalau saya mau sewa tempat, ya, cuman maksimum 80 orang. Ya, kapasitas 80 orang, saya tanya berapa sewanya? Ini Bapak mau ruangan aja atau coffee break-nya? Kalau ruangan minimum bayar Rp500.000. Tapi kalau coffee break juga gitu juga Pak, minimum Rp500.000. Oh sama aja dong, mendingan coffee break aja. Kalau coffee break berapa? Tahun 2004. Rp25.000. Kalau breaknya doang nggak pakai coffee-nya berapa? Saya tanya gitu. Kalau coffee-nya doang nggak pakai break berapa? Saya tanya begitu. Ya, coffee doang, nggak pakai break. Maksudnya Pak, nggak usah pakai makanan. Kopinya aja Pak ya. 15.000 deh Pak. Boleh, tapi tetap Pak Jaya harus membayar minimum Rp500.000. Paham nggak? Jadi artinya saya harus minimum membayar 35 pack lah gitu loh. 40 pack. Anggap aja begitu. Paham ya? Nah, deal saya bilang gitu. Di book duluan Pak ya, tanggalnya sekian. Balik lagi, deal duluan kan, salam duluan kan. Ya. Nanti Bapak buatin kwitansinya baru saya bayar, kan nanti. Ya. Nah, begitu sudah oke, apa yang saya lakukan? Mencari yang lain kan, ya. Breaknya bagaimana? Rotinya kan, saya telepon kawan saya. Dia kebetulan punya usaha, ini kalau habis makan siang kenapa pada teller semuanya gini ya, padahal dia udah olahraga kan? Yeay! Ikam! Nanti buat ngagetin, biasanya kalau ngomongnya Ikam bukan begitu gini, Ikam! Nah ngomongnya begitu tuh, jadi kaget semuanya. Lanjut. Nah, breaknya ya, saya cari telepon ke teman saya yang punya cake and pastry. Saya telepon, namanya dia. Ini istrinya teman saya, dia punya usaha cake pastry. Kamu kan barusan punya usaha cake pastry kan? Iya. Kamu mau jadi sponsorku nggak? Gimana sih? Nah, aku mau ngadain seminar. Kira-kira ya 80 pack lah saya bilang gitu, 70-80 pack. Maksimum, saya pokoknya ngomong maksimum aja. Oh iya, terus piye? Berapa makanannya? 2 macam lah, 3 macam, kecil-kecil aja apa? Oh boleh sih. Nah nanti kamu logonya taruh di tempat publikasiku, ya, tak taruh di tempat bagian belakang backdrop, ya. Nah terus pada saat slide seminar, saya bilang begitu. Kalau radio jadi, radio juga iya, ya. Kalau ada di koran, ya koran bukan koran sih, tabloid juga iya. Saya bilang begitu sama dia. Di poster juga iya. Di tiket juga iya. Logomu ada di situ. Oh boleh sih. Deal. Ya. Jadi saya sudah dapat breaknya kan, kopi sama breaknya dapat. Bayar 15.000 kan? Venue 15.000. Terus ini breaknya sudah dapat, ya, centang. Apa nih? Ya, centang ya. Terus saya datang proyektor. Saya waktu itu cek siapa yang punya proyektor ya. Ada namanya Permodalan Nasional Madani, PNM. Saya datengin. Panggilannya, Pak Yofis, saya mau ngadain seminar tentang kewirausahaan. Boleh pinjam proyektor nggak Pak? Saya barter sama logo Bapak ditampilkan di sini. Saya bilang begitu. Oh boleh. Ya kan? Nah sekarang gini publikasinya. Saya kan mau di radio. Betul ya? Radio. Terus tabloid, radio. Saya kontak nih radio. Loh Pak, halo Pak. Dengan saya Pak, boleh nggak Pak? Saya barter sama Bapak publikasi 150 adlibs selama 10 hari, per harinya 15 adlibs. Anda tahu kan kalau di radio pakainya adlibs, tahu ya? Siaran gitu loh, ya. Pada tanggal sekian akan diadakan gini, nah itu adlibs tuh. Ya, promosi begitu. Nah, apa ya? Bapak nanti logonya akan tampilkan di sini, dan di sini. Oke Pak Jaya, jadi. Ya, tabloid, gitu juga. Nanti logonya akan tampilkan di sini, jadi. Nah, terus sisanya apa? Sisanya tinggal door prize. Nah, door prize saya datengin Ibu Ketua Kadin. Ibu, nah, dia kan punya agen tiket di mana? Di ferry, tiket ferry. Ibu, saya minta 4 tiket, barter logo Ibu taruh tempat saya di sini. Boleh? Nah boleh. Selesai kan?
Jadi saya cost-nya Rp15.000 kan? Iya enggak? Dengan Rp15.000 ini, ya, saya jual Rp50.000. Sudah nutup kan semuanya. Saya ingat banget itu adalah seminar saya pertama kali. Habis keluar dari seminar itu Mas Ipung, ya, naik pickup saya. Mana Mas Ipung? Terus saya pakai jas, waktu itu masih pakai jas ala motivator begitu. Terus pickupnya Mas Ipung mogok, saya disuruh dorong dia. Saya bilang ini kurang ajar nih kan. Ini pembicara seminar mau dorong. Ingat Mas Ipung ya? Alhamdulillah itu seminar pertama kali dan untung. Ya, nggak rugi kita, langsung untung ya. Ya itulah teman-teman, barter simbolnya ya. Kita breakdown, terus satu persatu kita bisa nego sana, nego sini, nego sini, nego sini, nego situ. Ya, tapi perhitungan paling jelek, 50.000 tetap nutup gitu loh teman-teman. Paham nggak? Saya kalau buat seminar, buat training, saya buatnya paling gampang ya, kalau kopdar aja, ini saya bukain sama Anda. Saya kan monetize yuk bisnis kan dari mana? Karena belum monetize pada saat itu. 3 tahun, 4 tahun pertama, saya itu rugi. Dan nggak ngambil untung. Saya free-kan semuanya, 60.000 toko online. Nah, saya monetize-nya dari indirect monetize. Salah satunya itu, jualan kopdar kan? Ya enggak? Nah, kopdar itu saya carikan sponsor. Tapi kalau nggak ada sponsor, tetap harus nutup nomor 1 itu. Gitu aja. Ya, simple kok ya. Nah, nego gratis ya. Mengurangi pengeluaran, bayar mundur. Nah ini buat membuat cash flow-nya lebih positif kan gitu. Jadi terima duit duluan, habis itu bayar ke belakangan begitu. Jadi, kembali lagi, jangan ditunda, begitu sudah ada bayar. Coba kalau kita bayarnya on time kan, orang kan juga seneng. Atau bayarnya bukan on time, lebih cepat, orang seneng kan. Besok lagi dia mau minjemin duit sama kita kan, gitu loh. Ya, nah alternatif permodalan non-bank yang lain nih, pre-order ya, jual barang, bayar di muka, baru produksi. Kalau nggak punya duit boleh nggak? Boleh aja gitu loh. Ya kan? Nah, ada yang mengatakan haram, silahkan. Anda ngikutin yang mana, silahkan buat saya. Ya, yang penting punya dalil masing-masing. Betul? Lanjut ya. Kalau zaman saya sejak menjadi purchaser atau buyer itu, sudah ada yang disebut namanya TT in advance. Sekarang kalau kita jualannya jarak jauh, dia ngirim barang nih, saya order ke Singapura. Saya kan ada di Batam, di Astra waktu itu. Order barang ke Singapura. Dari Singapura ngambilnya luar negeri. Emang dia mau saya nungguin barangnya nyampe, baru dia dibayar. Terus ketemu, serah terima. Serah terima saya ngeteng 200 kilo, ya, pompa A, hidrolik gitu. Enggak? Kan ada tata caranya kan? Nah, kita isu PO, terus mereka nanti tulisin, kita isu PR, mereka buatin quotation tulisin TT in advance, transfer di depan. Terus ditulisin apa? Lead time, 3 weeks. Tulisin mesti. Artinya apa? Pre-order lah, sama aja. Iya enggak? Enggak mau, enggak apa-apa, enggak usah dia bilang gitu kan. Enggak ngambil barang dari Amerika. Kalau mau barangnya diambil dari Amerika duluan, baru dibayar. Kan enggak begitu. Faktanya. Ya. Baik ya. Minta DP, diskon lebih. Boleh. Nah, kadang-kadang gini nih, kalau kita misalkan kekurangan modal, misalkan kita mau buatin suatu proyekan gitu kan, terus kita kekurangan modal, kita minta DP. Tapi kita kasih diskon lagi. Oke, Pak, kasih saya DP, saya tambahin ini deh, cashback. Nah, istilahnya namanya cashback diskon. Ya, memang bagusnya satu akad. Oke, tapi kalau memberikan diskon itu masih boleh. Ya, kalau yang nggak boleh itu pas mau dicicil, dinaikin, nah itu nggak boleh. Ya, kalau didiskon boleh, ya, naikin ya nggak boleh. Mungkin adanya penambahan duit itu nggak boleh. Ya, kalau bayar cicil, nambahin duitnya, ya itu nggak boleh. Oke ya. Nah, yang lain lagi apa? Jual stok murah. Nah ini penting banget nih. Stok mati, terus misalkan ya, cost-nya ya, misalkan kita punya apa namanya inventory kan ya. Jadi inventory senilai 200 juta. Kan begitu, katakanlah begitu. Ini kejadian sama orang Malang bahkan. Waktu itu saya bilang sama dia, udah kamu nego sama bank ya, terus nego sama suppliermu. Nah, itu stokmu di belakang udah berapa lama? Oh itu udah bertahun-tahun nggak laku mas. Udah kamu bayar belum? Belum. Mau balikin aja duluan sama dia.
Tak suruh balikin. Paling enggak apa? Di piutangmu itu loh, piutang, di tempat bagian hutangmu, kalau neraca kan gini kan. Ya, aset, liabilities, equity gini kan ya. Nah di bagian ini nih, ini paling enggak berkurang gitu loh. Ini hilang sedikit ya, ini hilang sedikit gitu loh. Nah, dikurangin tuh. Tapi mana mereka mau? Kamu coba duluan. Kalau nggak mau, didiskon. Ya enggak, yang 200 juta yang dulu dibeli sama Anda ini, ya minta diskon aja, udah deh 150 juta. Ya. Nah, kalau Anda bisa jual 150 juta itu. Kenapa? Yang penting cash-nya itu ngalir gitu loh. Kadang-kadang kita sentimental nih, wah sayang banget mas, kita bisa cari yang 200 juta. Tapi kita kalah opportunity. Kenapa? Cash kita nggak ada. Besok ada peluang kita bisa nyamber. Meskipun ya, nggak apa-apa kalau memang nggak punya duit cash. Paham ya? Kita rugi misalkan 5%, 10%, tapi setelah itu kita puterin duitnya, bisa untung 30%, 50% sebulan. Paham ya? Nah itu disebut namanya cash is king gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah seringkali penghambat kita mendapatkan permodalan tadi itu adalah ego kita sendiri. Ya, ego, keserakahan, ya, itu yang membuat kita justru terhambat. Oke, nah tadi saya katakan data rincian pengeluaran, misalkan ada sewa tempat, ya, terus kemudian operasional, promosi, ya, renovasi, pemasarannya, ini dirinci semuanya. Kita cari alternatif permodalannya. Paham ya? Anda mungkin tahu namanya Kik Pisang Villa nggak? Kik Villa di Batam. Salah satu pemegang sahamnya Strudel di sini, ya Denny Deliandri. Datang ke tempat saya pertama kali tahun 2006-an kira-kira. Ya, dia waktu itu mau mengorganisasi seminar saya. Dia bilang begini, saya temuin dia di teras. Pak, saya dulu manggilnya masih Bapak. Pak, saya sering lihat Bapak di TV. Dulu saya masuk TV lokal kan sama radio di surat kabar ya. Seminggu sekali saya masuk situ. Nah terus gak pernah dibayar ya, gak dibayar. Cuma senang-senang aja. Terus dia bilang, saya sering lihat Bapak di TV, di majalah juga iya, di radio, di koran juga iya. Saya kepengen undang Bapak untuk ngadain seminar. Terus saya bilang gini sama dia, kamu undang aku tuh, kenapa? Aku orang yang paling gampang ditemuin kok. Ya, nggak bayar, gratis lagi. Malah kadang-kadang kalau mentoring kita bayar mereka, ya, maksudnya bayarin makan minumnya. Jadi buat apa kamu organisasi aku? Kamu undang Om Bob aja, saya bilang gitu. Oh gitu ya Pak ya? Iya tuh, undang Om Bob sana, belum pernah datang ke sini. Akhirnya dia ngontek Om Bob, ya, Om Bob pada saat itu masih sakit-sakitan, terus nggak jadilah Om Bob, undanglah Helmi Yahya, salah ngasih harga. Ya, ketinggian harganya, 350.000 itu berapa? Itu, tapi orang ini beraninya luar biasa, namanya Denny Deliandri ini. Ya. Nah, kemudian sudah mendekati hari H itu saya tanya, berapa orang, berapa tiket yang laku? Baru 20-an, nggak salah, dari 150 tiket. Ya sudah, coba jual-jual lagi, H-1 itu, 30-an mungkin yang laku mungkin ya. Sisanya itu, jadi saya bilang gini, udah gini loh, besok kalau kamu seminar 150 tempat, 30 orang, kamu mesti, iya enggak? Dan sponsormu nggak dapat benefit juga dari traffic. Kamu cari traffic aja deh. Gimana mas? Gratisin itu yang 120 orang itu. Gratisin. Ya sudah, panggil teman-teman. Nah, kita kan punya pengurus-pengurus, volunteer dari dulu sudah banyak. Kita ada komunitas kan, namanya Entrepreneur Association. Nah, sudah kita panggilin namanya Mbak Ade, umumin besok ada seminar gratis sama teman-teman ya. Datang. Terus saya tanya sama dia gini, kamu udah persiapan? Persiapan apa, Pak? Gladi? Gladi mana? Kamu gladi mana hari ini? Oh, ada gladi juga ya? Loh. Coba rundown-nya bisa lihat. Rundown itu apa ya? Loh. Terus besok kamu seminar siapa? MC-nya siapa? Gak ada, Pak. Aduh. Astaga, ini kamu nekat banget nih. Itu luar biasa saya takutin. Keberanian dia luar biasa. Ini Denny Deliandri, Denny Kik Pisang Villa. Ya. Nah, terus saya telepon teman-teman, saya telepon tim, ada salah satu seniornya, saya telepon teman saya mulia ini di Astra dulu kan kerjanya. Bul, ini ono wong edian ya, jadi ada orang gila mau ngundang seminar nih ya, nggak ada persiapan sama sekali. Udah, kumpulin teman-teman jam 9 di Hotel Goodway. Ya, tim semua kumpul, kita gladi.
Sudah gladi kita sana. Besok kita yang organize. Bantuin anak inilah, anak Edan itu loh. Kita bantuin. Rugi dia 25 juta. Mobilnya dia dari finance waktu itu. Ya, Nissan Sunny yang lama banget tuh, dia refinance, saya ingat banget. Tapi anak ini luar biasa, memang keberaniannya top banget lah. Itu yang saya suka. Saya pokoknya kalau gini, kalau orang berani gini, mentoringnya itu enak gitu loh, ya. Tapi nggak pakai nanti. Berdiri sebentar, berdiri. Loncat 10 kali. Yo. Kuping, tekuk-tekuk, ya, tekuk-tekuk, bawahnya tekuk-tekuk, ya, tampar-tampar muka. Ya. Oke, duduk lagi silakan. Nah, lanjut ya. Singkat cerita, Denny ini nyoba usaha apa aja, wis gagal gitu kan. Ya. Sampai suatu saat dia terinspirasi sebetulnya, Villa itu terinspirasi oleh seseorang. Ya, dulu membuat namanya Brownies Sundai. Ini ceritanya kalau cerita panjang banget ya. Tapi saya singkat, Brownies Sundai sudah berhasil dari nol nih, dari modal Rp30.000, ikut tempat EA kita, terus saya waktu juga mentoring secara langsung, si Brownies Sundai. Nah, dia berhasil sampai omset Rp75 juta di tahun 2006-an kira-kira. Nah terus cuman dia sempat jatuh setelah itu ya, jatuhnya bukan karena pemasarannya tapi karena yang lain, karena internalnya dia. Nah si Denny Jelandri terinspirasi oleh case ini nih, di Brownies Sundai. Kemudian dia membuat namanya cake villa itu, cake pisang, dia coba. Cake pisang yang dulu sama yang sekarang jauh berbeda, yang sekarang ini enak lah, yang dulu gak karuan gitu ya. Saya aja gak gelem makan dulu kan. Sampai ditanya sama Denny, oh gak enak Den. Ya, jadi apa adanya ngomongnya kan. Nah, terus kemudian tahun 2008, Bank Mandiri kan diminta, mereka tanya gini, Mas Jaya ada binaannya Mas Jaya yang bisa daftarkan ke Wirausaha Mandiri nggak? Mewakili Batam. Oh ada, satu orang nih, bagus banget nih. Waktu itu omset Denny mungkin baru sekitar 200 juta, 300 juta. Sudah daftarin, ya. Nah, setelah daftarin baru kemudian dicoba audisi gitu kan. Saya itu ngelatih dia berbicara, itu susahnya minta ampun. Dia kan ngomongnya kalau ngomong cepet banget. Orang Padang. Sudah susah banget nih. Dan kamu coba ngomongnya pelan sedikit. Saya suruh baca skrip, saya ingat banget skripnya Andri Wongso gitu kan, cerita-cerita begitu kan. Ayo, pelanin dikit. Dilambatkan speednya. Saya gitu kan, nggak berhasil. Gimana ya ngakalinnya? Sudahlah, saya telepon tim saya. Tukang nyuting kan, waktu itu kan kita membuat siaran rutin untuk nyutingin UKM gitu loh. Kita ingin mengekspos UKM itu tampil ke tempat TV lokal. Ica, ini inspirasi buat kamu kan? Ya. Dulu kita lakukan itu Ica, pakai web viewcam yang biasa tuh loh, yang murahan gitu ya. Sony lah, bukan murahan banget ya. Saya beli itu terus kemudian buat nyuting teman-teman, gratis semuanya. Dan ini tim volunteer semuanya, dari dulu kita mengerjain gitu-gituan tuh. Ya, gratis terus dibuatin narasinya. Terus saya bilang, tim, ini ada Denny Jelandri butuh diliput untuk nanti perlombaan Wirausaha Mandiri. Alhamdulillah gara-gara itu curi start kan, di setelin videonya, seneng tuh yang namanya juri kan, melihat visualisasinya, langsung dia menang. Waktu itu cuma tiga pemenang dan dia juara 3-nya di tahun 2008. Ya. Nah singkat cerita, dia mulai naik itu sebetulnya. Udah mulai naik, nah suatu saat dia datang ke tempat saya, ngasih proposal nih. Ngasih proposal untuk beli saham perusahaannya dia. Saya lupa persentasinya berapa persisnya. Yang jelas minimum 50% kok dijualnya. Ya. Dia jual saham perusahaannya dengan harga 500 juta. Mana mau omset di atas 3 miliar per bulan kok. Di sana doang loh, belum yang lain. Itu kan dia punya di Pekanbaru, punya di Banjar, punya di Balikpapan, punya termasuk di Malang ada Strudel ini kan. Nah, jadi waktu itu saya bilang sama dia gini, sebentar Den, kamu perlunya apa sebetulnya?
Ini paling besar buat ini Pak, buat tempat. Tempat gimana? Ya buat properti, kalau saya sewa-sewa terus, itu kan bayarnya juga mahal. Siapa bilang kamu sewa mahal? Kamu sewa juga bisa dapat gratis kok. Oh mana bisa gratis Pak? Loh kamu gak percaya? Kamu cari sejalan jalur semut menuju ke bandara. Dari kota menuju ke bandara. Kamu cek, itu banyak bangunan kosong. Saya bilang gitu sama dia. Nah, bangunan kosong itu kamu cari siapa punya yang punya. Pak, ini daripada bangunannya dihuni setan, mendingan saya huni saya Pak. Kan gitu loh. Nah saya bilang gitu sama dia. Terus, yang bener nih Pak saya. Loh kamu tak kasih tahu kok ngeyel gitu loh ya. Kamu coba kan ya. Nah, tapi mana dia mau Pak? Loh, kamu nyoba dulu baru ngomong mau atau enggak gitu loh. Dia kan, jangan nggak nyoba ngomong mau atau enggak duluan. Ya, oh iya Pak Jaya udah. Terus, ya kalau nggak mau, cari sampai ada yang mau. Kan begitu loh. Ya enggak? Paling enggak kamu minta duluan kan gitu loh. Satu jalin duluan. Saya 2 hari kemudian dia telepon. Pak Jaya bener. Sudah ada Pak dapat tempat gratis dan pakai sistem bagi hasil 20%. Good. Langkah awal tuh di mana? Itu ada supermarket yang tutup itu Pak. Wih gede banget tuh. Iya Pak. Sampingnya hotel. Iya betul. Ambil Den. Wis peluang tuh ya. Nggak apa-apa. Ya. Pak saya lagi 500 juta direvisi sama dia jadi 70 juta. 70 juta. Apa ini? Renovasi Pak. Dia ngajuin proposal ke saya nih, renovasi. Gini loh Den. Oh, saya ingat banget. Tahun 2008 itu. 2008 soalnya krisis. Ya. Pada saat krisis itu, saya bilang gini, Den, ini krisis nih Den. Ya, 2008 kan pas krisis. Banyak ya orang-orang nggak dapat job-joban. Itu material nanggok di dalam gudangnya mereka. Kamu nego sama dia, bayar 3 bulan. Tapi dulu saya kan nggak ngerti riba atau apa. Saya dulu ngomongnya gini, udah, tapi sebenarnya kalau ini yang nambahin kita sih, dari sisi kita. Saya bayar 3 bulan, saya tambahin 5% kan begitu ya. Nah, dulu saya nggak ngerti hukum-hukumnya, jadi saya ngomong sama dia gitu. Bayar 3 bulan, tambahin 5%. Kalau, lah, mana mau Pak? Loh kamu belum nyoba kok bilang mana mau lagi. Kan begitu. Saya bilang gitu kan. Lanjut ya. Nah terus, kalau nggak mau Pak, kalau nggak mau, bilang 2 bulan 5%. Kalau nggak mau Pak, kalau nggak mau, cari sampai ada yang mau. Saya bilang gitu sama dia. Ya, langsung dia, pulang, nggak sampai berapa lama dia telepon saya lagi, Pak Jaya, sudah ada yang mau, renovasi 70-an juta, dan bayar 2 bulan, nggak pakai kelebihan bunga. Ya, dapat kan? Nah, ini beneran, ini kisah nyata, Anda boleh tanya. Inilah sejarahnya Ki Pisang Villa kan di Batam. Ya, oke ya, saya lanjutkan. Ya. Nah, jadi teman-teman jangan intinya, itu sebenarnya mental block kita loh. Paham nggak? Kita tuh takut untuk mencoba duluan. Ya enggak? Takut mencoba duluan. Jadi harusnya kita hadepin duluan gitu loh. Urusan ditolak nanti. Nah karena mukanya terlalu gengsi gitu kan. Ya gengsinya terlalu tinggi jadi, nanti mukaku taruh di mana nih? Loh, taruh di sini gitu loh. Kan lucu kan. Emang topeng maunya taruh sini. Gitu ya. Nah ini intinya di situ ya teman-teman ya. Jadi bisa renovasi bayar mundur ya. Pemasaran, rekrut, affiliate, ya, reseller, dropship. Ini termasuk udah masuk ke bisnis model sebetulnya ya. Jadi intinya key resources-nya itu bisa diminimize semuanya. Oke ya, rambu-rambu kerjasama investasi. Nah, ada 2 kan, namanya investor, ada namanya pengelola. Nah, sebagai investor, ini yang paling penting. Investor itu invest karena kelebihan duit. Benar nggak? Makanya sebetulnya investor bagusnya, bukan bagusnya, saya ngomong sih, nggak hutang. Mosok invest dari hutang. Ya, nah ini makanya dikatakan hukumnya samar itu karena itu ya. Invest dari hutang, enggak benar toh? Ya, invest dari kelebihan duit yang mengendap. Nah, kalau Anda punya duit terus duitnya mengendap, itu kan ada perputaran perekonomian yang Anda sendat. Benar enggak? Artinya ada kewajiban bagi Anda. Ada haknya orang miskin yang ada di Anda. Ngerti enggak? Makanya dalam Islam kena namanya nisab kan? Ya. 83 gram ya, emas kena nisabnya. Ya, Anda harus mengeluarkan zakatnya. Kenapa? Karena pengendapan uang ini, pengendapan harta ini menjadi haknya orang lain tuh loh, yang Anda sendat tuh loh. Ya. Nah, maka dari itu kalau pas Anda punya kelebihan duit, kalau pas mau invest, Anda sebagai investor nih ya, niatin duluan, ini bismillah untuk perputaran perekonomian. Bukan mikirnya untung duluan, gua untung berapa?
mau diinvest kemana? Ya, mikirnya untung rugi. Ya, nah ini niatnya nomor satu. Ini boleh slide-nya didobelin. Ya, nah, artinya apa? Anda sudah harus bersiap untuk menanggung kerugian. Ya, nah niatnya apa? Untuk ibadah. Setidaknya jika Anda sudah niatkan untuk ibadah, pun duitnya berkah buat orang lain. Nah, paling bagus tanyain duluan, ya. Tanya misalnya begini, aku boleh tahu perusahaanmu sekarang mempekerjakan berapa orang karyawan? Kamu mau invest apa? Minta aku invest ini untuk apa? Mengembangkan perusahaan. Kalau aku invest kamu, dampak sosialnya apa saja? Itu yang paling penting malahan. Ya, oh nanti akan aku nambah sekian karyawan lagi. Oh gitu. Wah, ini paling enggak wis dapat pahala duluan gitu kan ya. Ya. Sekian orang lagi. Itu yang paling penting di situ. Niatnya di situ duluan, ya. Bukan untung duluan. Nah, bukan dari uang yang sifatnya dari hutang nih kan. Misalkan pinjam ke bank, kita ngitung nih. Ngitungnya bagaimana? Returnnya berapa? Kan gitu kan? 2%. Wes, 3% boleh nggak? Nawar, loh sampai kita ngulak. Rentenir atau investor kan gitu ya. Nah kan ini kan tipe-tipe rentenir kebanyakan, bukan investor. 3%, hitung dia 3%. Pinjam ke bank, dapat 1% kan? 1% pinjam ke bank, ya terus diinvestkan 3%. Nah ini menjadi tidak berkah di situ. Paham ya teman-teman? Ngelakoni gitu loh. Ya, jadi saya itu terjun ke jahiliyah duluan. Ya, baru ngerti kan, oh gini salahku di situ kan gitu ya. Jadi kalau saya mengatakan memang ini nggak baik, memang nggak baik gitu loh. Dan duitnya terasa panas banget gitu kan, untuk dipakainya itu kan. Distribusikan investasi, jangan tanam di satu lubang. Ya, kecuali ikut melototin lubangnya. Kita investasi kan jangan tanam di satu lubang. Kalau saya bilang begini loh, seorang investor harus tidak fokus. Kalau seorang pengelola harus fokus. Beda kan? Investor harus tidak fokus. Jadi jangan fokus. Kecuali kita melototin lubang itu. Kita bukan investor, kita investor plus pengelola. Lain perkara. Oke ya, lanjut. Kalau ada pertanyaan boleh angkat tangan ya. Baik, nah saya membuat 3 pos investasi ini saya ubah dikit dari Harvard. Kalau Harvard kan property, paper, business. Oke, saya tidak menggunakan paper, kenapa? Yang balik lagi, saya nggak suka yang di luar kendali saya. Ya, di luar kendali dalam arti maksudnya bisa dimain-mainkan gitu loh. Ya, kalau kita investasi ke tempatnya saham, kan yang bisa dimain-mainkan, sahamnya naik turun, ya, oleh bom, oleh jatuhnya pesawat, oleh chaos, oleh yang gitu-gitu aja nggak mau. Ya, makanya investasinya ke 3 hal ini aja, properti, emas, bisnis. Ya, balik lagi, saya ngomong ya saya harus praktekin duluan kan. Ya, nah properti itu apa? Properti itu intinya, kalau Anda investasi itu properti ini cenderung stabil. Ya, properti jarang begini, enggak, properti ya stabil, karena harga tanah itu kan stabil. Oke, cenderung naik. Kenapa cenderung naik? Karena kelangkaan. Ya, nah cenderung naik, tapi jangka panjang, 10 tahun begitu kan, dan tidak liquid. Ini yang perlu catat. Paham ya? Anda jual rumah, jual tanah tidak semudah menjual emas. Paham ya? Kalau emas dicairkan, tapi terfluktuasi. Pada dasarnya kalau Anda investasi emas, itu bukan untuk investasi, tapi untuk pengaman. Emas tidak akan membuat Anda kaya, tapi emas membuat Anda tetap kaya. Iya kan? Nah, jadi kalau Anda mau investasi emas, kadang orang begini, wah ini emas lagi turun, kita beli. Jadi kapan saat yang terbaik beli emas? Saat punya duit. Nah gitu, kalau nggak punya duit ya jangan beli toh. Ya kan? Punya duit tukar emas, punya duit tukar emas. Pada dasarnya dulu, kita ini semua berkiblat pada emas. Karena kecurangan Amerika, ya, soalnya bukan Amerika sih, ada di belakang-belakangnya kan, ya. Dajjal. Ya. Nah itulah yang membuat emas itu dimainkan. Ya. Dulu tuh sebetulnya emas itu sama uang kertas sejajar. Karena uang kertas adalah perwakilan dari emas, biar nggak gotong-gotong kemana-mana tuh loh. Ya.
Nah, jadi kan dititipkan di Al-Wakil ini, terus kemudian ditukarkan pakai surat. Ya. Nah, surat ini dibawa kemana-mana untuk pembayaran, nanti ngambilnya ke situ, kan begitu loh. Ya, kalau mau ditukerin emas lagi. Jadi harusnya emas sama kertas itu harusnya sama. Nah, terus terjadi pelanggaran perjanjian tahun berapa? 71-an kan? Itu perjanjian itu dilanggar oleh pihak Amerika duluan. Sebenarnya di belakangnya Amerika sih, bukan Amerika. Ya, itulah yang menyebabkan setelah itu tidak mengacu kepada emas, tapi mengacu pada terfluktuasi oleh supply demand. Ya, terus kemudian untuk mengunci biar US dollar kuat, ya US dollar yang US itu yang pertama kali ya kasih tagih emasnya, mana emasnya, aku udah titip sekian, nggak ada, ya. Sudah pokoknya sekarang harga dolar terfluktuasi oleh supply demand. Nah untuk mengunci supply demand-nya supaya kuat, dia melobi APEC, ya kan? Minyak, ya dilobilah minyak dan kemudian minyak itu digunakan currency-nya US dollar, 1 barel sekian US dollar, betul kan? Dikunci itu, karena apa? Karena minyak adalah komoditas yang paling banyak digunakan sedunia kan begitu. Jadi kalau kita mau stabil, kita harus balik ke emas lagi harusnya. Oke ya, jadi kalau punya duit, simpan emas, punya duit, simpan emas, punya duit, simpan emas. Nah, tapi sekarang emasnya sudah dihabisin sama Amerika. Ya kan? Di Freeport gitu loh ya. Jadi suatu saat, ini Anda perhatikan saya, kalau kita mungkin menangi itu masih apa? Mengalami nanti ya, suatu saat nanti Anda akan tahu bahwa US dollar tidak akan terus kemudian emas yang berbicara dan kita sudah tidak punya emas. Ya, kita sudah tidak punya emas. Udah diambilin emas kita semuanya di Freeport. Ya enggak? Nah, Freeport ini kan skandal yang besar kan. Oke ya, saya lanjut ya. Nah, yang ketiga adalah bisnis. Jadi sekali lagi, emas itu kalau terhadap rupiah ya tentu aja, fluktuasi naik turun ya per 5 tahun cenderung naik. Sebetulnya bukan cenderung naik, rupiah cenderung turun. Nah, segitu loh gampangnya. Ya. Jadi kalau Anda nyimpan rupiah, apapun bentuknya, itu akan tersusut gitu loh, ya, tersusut. Kalau kita bilang emas itu akan naik 2 kali lipat per 5 tahun, artinya uang kita akan menjadi setengah kali per 5 tahun gitu loh. Itu per 5 tahun setengah kali. Ngerti ya? Ya. Jadi Anda tadinya nyimpen 100 juta bisa beli mobil ini, nah 5 tahun yang datang nggak bisa beli itu. Anda butuh 200 juta. Paham ini maksudnya? Ya, makanya untuk menstabilkan daya beli Anda, belilah emas. Kalau nggak emas apa kambing, wis gitu aja. Belum nggak percaya tuh? Ya. Jadi kambing itu antara bisnis dan investasi. Ya, kenapa? Karena harga satu kambing dari zaman Nabi sampai zaman sekarang sama 1 dinar. Kambing nggak kena inflasi. Ya dah? Nah gitu kan besok golek mantu juragan kambingnya. Oke ya, bisnis ya. Nah bisnis ini tentu aja naik turun nggak stabil ya, risknya gede. Ya pasti kan, bisnis ada risknya. Terutama bisnis yang sifatnya tumbuhan ya, yang alam ya, itu bisnis yang riskan ya. Kambing termasuk stabil lah, kambing jarang kena hama karena perengus ya, hamanya nggak mau. Enggak lah ya. Nah bicara masalah bisnis, kalau Anda investasi dalam bisnis itu sebisa mungkin diportofoliokan. Artinya apa? Misalkan Anda punya duit 1 miliar, nah ini dipecah menjadi 5. Jangan 1 miliar investasi satu tempat. Kadang-kadang gini loh, kita ini punya keserakahan nih. Kalau aku seandainya punya duit 1 miliar, aku mau investasi ini, karena untungnya sekian. Untung itu belum pasti. Ngerti ya? Rugi sudah di depan mata. Ya, untungnya belum pasti juga. Kalau rugi itu sudah harus Anda hitung duluan. Iya enggak? Nah, bagusnya bagaimana? Anda pecah. Ya, bersama 4 orang kawan Anda yang lain. Anda punya klub investor misalnya gitu. Friend, yuk, barengan yuk kita invest. Ingat ya, jangan nanam telur di satu lubang itu. Keserakahan itu nanti ya. Oke, lanjut ya. Jadi masing-masing 20%, tapi invest di 5 tempat. Ya, 5 tempat yang berbeda, yang risknya kecil, minimarket misalkan.
Ya, kenapa kecil? Karena keseharian. Mungkin yang agak kecil dikit lagi, ya, pendidikan. Ya, lah yang risknya agak sedikit gede, makanan, tapi untungnya gede. Bukan, tergantung dari keberanian Anda. Oke, mungkin sedikit lagi perkebunan. Ya, nanam apa? Sedikit lagi mungkin peternakan. Silakan gitu kan ya, diportofoliokan. Mindset pengelola. Pengelola bagaimana? Pengelola harus fokus, nggak boleh nggak. Oke, pengelola harus fokus. Terus niatkan untuk berbagi dan bersaudara. Bukan hanya memanfaatkan sementara. Kadang-kadang pengelola ini juga jelek. Apa? Mikirnya gini nih. Gak punya duit, minta-minta. Terus pas punya duit dia bilang gini, enakan investor, invest naruh duit, nggak ikut kerja, nggak ikut ditagih-tagih, nggak ikut keringetan, dapat duitnya sama-sama kayak kita. Ngerti ya? Nah, ini yang kurang ajar yang kayak gini. Ya, jadi ini namanya pengelola yang kurang ajar. Orang bilangnya apa namanya? Apa namanya? Nggak niteni ya, kalau bahasa Jawa ya namanya niteni ya, nggak niteni. Jadi nggak ngerti balas budi gitu ya. Nah, sebetulnya coba ini saya kasih satu contoh kasus. Sering nggak terbesit dalam diri Anda? Siapa yang partnership di sini? Angkat tangan. Yang berpartner, bermitra bersama orang lain mungkin ya. Mungkin kerjasama sama orang gitu kan. Nah, Anda masuk 50-50% saham, misalnya begitu. Sama-sama invest. Terus teman Anda suatu saat karena sibuk atau apapun itu dia nggak kerja. Nah, bagi hasil tetap sama kan? Ya enggak? Terus Anda ngeluh begini. Diem-diem gitu aja. Ya. Dapat duit. Gua yang kelabakan, kelimpungan dapat sama. Rugi dong gua. Enggak? Sebetulnya salah dia. Harusnya sisi investor, bukan sisi investor, sisi partner, kenapa dia rugi? Ya, untungan lu lah. Lu dapat ilmu, dapat skillnya, betul gak? Dapat jaringannya, dapat kredibilitasnya. Aku cuma dapat duit doang. Benar gak? Iya gak? Nah kadang kita mikirnya cuma duit doang itu. Kita gak mikir bahwa pada saat kita banting tulang itu, ada orang yang lihat kita bangun kredibilitas. Jaringan. Benar? Jaringan supplier, jaringan yang lain-lain itu. Jadi kita bisa rugi duit, tapi kita untung kredibilitas. Paham ya? Untung jaringan itu. Oke, kita lanjutkan. Jadi orang yang berhitung berlebihan, nah itulah yang orang-orang yang biasanya malah adil dan transparan. Ya, kredibilitas Anda penting sekali. Jadi adil transparan, ya report. Biasanya per 3 bulan ya. Kalau kadang-kadang kan UKM itu susah. Makanya kalau sudah siap menerima investasi, harus yang paling nggak mudah adalah reportingnya. Soalnya kan UKM ini kan acak adul gitu kan, kadang-kadang Mas Yan kan. Reportingnya itu repot ya. Nah, sebisa mungkin buat pembukuan-pembukuan yang sederhana. Kalau udah siap menerima investasi harus buat pembukuan. Ya. Nah, jangan menawarkan terlalu muluk. Kadang-kadang kita ini buru-buru kan, yang penting udah pokoknya masuk deh. Ya, dibuat modal kan begitu kan. Wah, senangnya minta ampun kan, ketemunya sama rentenir akhirnya. Wah, ini 3 bulan balik modal. Mindsetnya kita akan menarik orang yang sevibrasi. Ya, karena pas kita nawarinya untung, kita akan narik orang yang cuma cari untung. Paham ya? Beda kalau kita datang, terus kita ngomong gini, Bapak, ya memang kita mau membuka keran investasi. Tapi terus terang nih Pak, ini saya belum bisa memastikan keuntungannya bagaimana. Dari track record yang sebelumnya adalah seperti ini. Oh kalau perlu ngomong gitu kan, yang akan datang kita nggak tahu. Prediksi kita memang sekian, tapi unsur kerugiannya atau risikonya tetap ada. Contohnya kalau begini, kalau begitu. Nah, Bapak siap nggak? Kalau nggak siap, mending jangan Bapak. Karena saya juga tidak mau nanti Bapak hubungannya sama saya jadi jelek. Gitu loh, iya kan? Nah, pemula jarang yang seperti ini kan. Biasanya langsung ini, Pak, sekian persen Pak. Wah, kecil banget nih. Saya tambahin lagi Pak. Narik vibrasi rentenir. Begitu. Karena kalau kurang kenceng minta tolong si Desi ya, amplok ini. Supaya pada bawa seteruman ya, itu yang zaman dulu kan. Oke ya. Jadi lengkap dengan risikonya. Nah, aturan pengelola.
Ya, ini aturannya pengelola. Pinjam dengan agunan. Jika tak dapat dilunasi, ambil agunannya. Saya ngomong gini, lepas dari masalah, saya nggak tahu nih ada khilafiyah masalah hukumnya. Memang sebetulnya yang terbaik itu sebenarnya tidak dengan agunan, tapi dengan saham. Ya, kalau pinjam dengan agunan itu harusnya tidak boleh ada kelebihan. Memang harusnya begitu. Ya, ini correct me if I'm wrong ya. Jadi direkam nggak apa-apa. Kalau teman-teman nanti ada ketemu dalilnya silahkan nanti diomongin. Tapi ini mungkin ada perbedaan pendapat ya. Nah, tapi saya ngomong ini karena apa? Karena pada dasarnya gini, kita itu kebiasaan kalau minjem pakai agunan, terus kita seolah kayak tidak ada moral obligation untuk balikin tuh loh. Nanti ya, kalau kita sudah naruh duluan, ya kita akan balikin. Cuman memang kalau zaman dulu kan Rasulullah memberikan perisainya, bajunya, baju perangnya untuk agunan, tapi memang kalau pinjamannya tidak ada tambah nilai. Memang harusnya pinjam tidak ada tambah nilai. Kalau ada unsur bagi hasilnya, itu bagusnya tetap saham. Gitu ya teman-teman ya. Nah, makanya ini yang buat saya yang terbaik. Cuman seringkali, kembali lagi sebagai pengelola, kalau sudah ngomong bagi pemilikan saham, hitung nih. Iya. Jadi sebetulnya yang narik rentenir itu siapa? Dia lebih memilih tidak memberikan saham, lebih memilih ngasih fix 2% per bulan, tapi sahamnya nggak kejual. Sayang dong, nanti prospeknya ke depan akan sekian, gini-gini. Ya naik untung. Ya, padahal kalau kita ngasih saham sama dia, yang doain nggak cuma kita kan, orang itu juga doain. Ya enggak? Nah, bedanya di situ. Ya, memang nggak mudah. Kalau kita mau menerima investasi harusnya zero duluan ya. Oke ya. Nah, jadi harusnya yang ideal adalah bagi saham. Bagi untung, rugi bagi rugi. Transparan, selesai. Hindari kerjasama bagi hasil tanpa agunan. Paham ya yang saya maksud? Cuman bagi hasil tok doang tanpa agunan. Ini biasanya potensi belakangnya keributan. Ya, nah ini yang saya ngalamin juga nih teman-teman ya. Kita pas dapat duit banyak ini biasanya ngatur cash flow-nya tidak bagus. Sana minta cash, kasih cash. Kalau pas nggak punya duit kita bisa ngatur. Boleh nggak nego 3 minggu? Si A bayar duluan, baru tak bayar ke sana. Duit ini dipakai buat cadangan. Jadi karena kita merasa punya duit, bayar nih. Ternyata sebelah sana mundur, mati kita. Nah, jadi terutama dengan perorangan. Kenapa saya mengatakan perorangan? Ini saya ngomong sama teman-teman ya, jika tidak sesuai hasil, apa investor mau tanggung kerugian? Saya ngomong sama teman-teman, kenapa kok bicara masalah perorangan? Ada kalau kita masukin namanya private venture capital, ya itu lebih mending dibandingkan kita sama perorangan. Kalau perorangan di telepon terus nanti nih mereka nih. Kalau kita ke PT sama-sama PT selesai sudah sebetulnya. Ya, makanya saya ngomong sama teman-teman nih, lepas dari masalah hukum ribanya. Kenapa kok secara psikologis lebih enak milih pinjam di bank, meskipun banknya bank konvensional sekalipun, dengan bunga sekalipun, dibandingkan sama perorangan sama teman. Tahu nggak kenapa? Karena bank kalau sudah selesai, kan kita punya agunan, mbok sita. Kalau pakai kartu kredit, lepas dari hukumnya ya. Kalau pakai kartu kredit, ya kan tanpa agunan tuh, ya paling cuma di blacklist doang. Ya lah ya, cuma blacklist doang. Tapi kalau sama teman, rete terus gitu kan, sudah ngerti kita koloran doang, sudah kan ya diteleponin terus. Jadi seperti itu. Ini kejadian ya. Saya ngalamin, ngalamin. Kalau saya nggak ngalamin, nggak cerita saya. Ya, makanya kadang-kadang kenapa kok kita masih memilih institusi tertentu seperti termasuk bank dan termasuk yang gede-gede bunganya, ya dikarenakan itu. Karena di belakangnya nggak mau ribet dan nggak mau ribut, gitu ya. Cuman baiknya ya jangan, ya, karena ada unsur ribanya. Oke, baik ya. Mindset partnership. Nah, partnership itu mindsetnya bagaimana? Seperti nikah. Sama seseorang, terima dia padanya. Makanya sebelum dinikahin, dicek duluan. Ya, kalau saya bilang begini loh. Ya, dicek, maksudnya cek ini loh ya.
Ya kalau cadaran pun boleh dibuka kan, ya cadarnya kan. Kalau pas meminang kan boleh. Biar ya itu nggak beli kucing dalam karung. Saya teringat begini kan, ini sekilas aja. Saya tanya sama teman saya orang Singapura, saya tanya, namanya Thomas nih. Thomas, what is the ya, saya tanya dia, kriteria apa sih sebetulnya buat kamu memilih seorang istri? Kok kamu nggak nikah-nikah? Saya tanya sama dia gitu. Dia bilang gini, sebetulnya gampang banget saya, dia bilang gitu. Ya, apa itu? Yang penting pokoknya pas aku pagi hari, bangun pagi, aku lihat ke sampingku tidak kaget itu aja. Jadi kalau pas, wih siapa gitu kan ya. Nah ini jangan dinikahin kan begitu ya. Oke, cek duluan teman Anda gitu loh ya. Partner Anda ini siapa yang akan dinikahi kan begitu kan. Partnership seperti itu. Jika iya, dia adalah orang yang punya kelebihan dan kekurangan. Terimalah itu. Ya, kalau buat saya paling gampang apa? Nganggep adik saya atau kakak saya. Sudah. Saya itu orang yang paling malas ribut masalah duit. Wis paling malas tuh loh. Dan saya itu ya biasanya kalau di perusahaan tidak mau megang duit. Pegang duit, pegang sana tuh loh. Karena buat saya, rasa apa ya, excited saya itu bukan pada saat saya dapat duitnya itu loh. Ya. Tapi proses mendapatkan duitnya sampai mendapatkan keuntungan gini, ini saya senang. Tapi bukan pas megang duitnya sendiri itu loh. Enggak. Ya, lah megang duit piye, celana juga harga di bawah 500.000 rupiah kok, ya kan? Ya, jamnya begitu loh. Jadi ya buat saya excitednya itu kan di prosesnya gitu loh. Kita bisa mengkonsep sesuatu ya, terus kemudian ini laku, laris, disenengin banyak orang. Nah, itu aja seneng gitu loh. Bangga gitu kan ya. Orang bilang, yuk bisnis di mana-mana itu bangga. Kemarin pas nge-gym gitu kan, terus dia lihat gini. Itu apa itu yuk bisnis itu ya? Kok saya sering lihat? Oh ya, saya pernah dengar juga. Dengar sama siapa? Itu ada satu anak muda itu yang dia internet marketer, dia ngajar gini nih, oh Iqbal Maulana, iya, ya dia ngomong tentang yuk bisnis, oh iya, apa itu saja nih itu, dia gitu, senang nih, ya itu kan senang, branding kan. Nah kita ke Hong Kong, terus dia ngomong, Mas aku udah belajar yuk bisnis sama Om Fahmi siapa? Saya padahal gak kenal sama Fahmi. Ternyata setelah saya pulang, saya tanya, kamu kenapa mau merumuskan yuk bisnis? Ya Mas, dulu aku ini Mas keluar kerja, ya, terus bangun yuk bisnis ini, ya apa bangun yuk bisnis, bangun apa jualan kacamata, ya buat optikhebat.yukbisnis.com, masih subdomain yang gratisan juta per bulan. Dari situ doang. Ini bagus banget Mas fiturnya Mas. Bahkan sama yang WordPress, aku mending milih yang ini. Dia ngomong gitu, oh gitu ya, apa aja kelebihan yuk bisnis? Dia cerita nih, gini, oh gitu ya, malah dia yang lebih tahu. Ya, senang kan? Itu aja kepuasannya, ya. Sesuatu yang memuaskan pelanggan, itu kepuasan kita. Oke? Nah, jadi jangan hitungan berlebih. Maksudnya apa? Begini, kadang kita ngomong gini, dia nggak kerja aja, gue yang kerja sekarang nih, ya, gue yang lebih banyak kerja nih, ngitung-ngitungan gitu loh. Ini nggak usah berpartner gitu loh. Pasangan Anda, siapa udah nikah belum? Angkat tangan, udah nikah. Anda sama pasangan Anda ngitung ini ya? Mas, itu kan jatah telurnya setengah buat ente, setengah buat saya. Kan gitu kan, ya? 3/4, terus aku cuma 1/4. Ada gitu gak? Nggak ada. Anda sama anak Anda begitu gak? Nggak ada. Kalau mau kasih semuanya. Udah Mas, aku udah kenyang kok. Pernahkah kita melakukan itu pada partner kita? Pada istri kita, suami kita bisa melakukan seperti itu. Benar gak? Tapi sama partner kita seperti itu gak? Enggak. Kenapa? Ya itu kapitalisnya timbul lagi gitu loh. Dan udah urusan duit, tuh kapitalisnya timbul lagi. Kemarin makanya saya suka masih pun bilang kan, kalau ngasih saham, mendingan nggak usah tukeran duit. Jadi investornya invest gitu aja, satu orang aja, ya. Udah, kita kalau mau ngasih saham, nggak usah dia ngasih duit. Kalau ngasih duit, nanti kita hitungan sama dia. Ya, dan dia jadi juga hitungan sama kita. Ya, mendingan udah ngasih duit, nggak kasih sahamnya, saham gratis saja. Saya suka, itu alternatifnya. Ya. Nah, cuman yang paling penting gini loh, saya berpikir begini, contoh begini. Saya itu belum tentu sehat terus kan. Nah, saya membuat suatu perusahaan, itu juga nanti kalau suatu saat ada apa-apa, paling enggak anak istri saya, ngerti enggak? Nah, saya makanya juga bilang, saya udah bilang sama istri saya, kalau nanti seandainya terjadi ini, nanti yang ngurusin bisnisku si ini. Kalau ini, yang ngurusin ini. Seperti kayak di Momentum, YA sama IKEM, itu kan sudah ada Mas Uko. Mas Uko murni yang ngurusin. Coba kalau saya hitungan sama dia, ya
Kalau saya hitungan lebih sama dia, saya meninggal, siapa yang mau megang? Ya enggak? Akhirnya dia juga yang megang kan? Begitu loh teman-teman ya. Jadi jangan kita pikir kita selamanya sehat. Pas kita sehat, kasih keluangan, yuk kita tanam. Mungkin besok kita meninggal, mungkin jadi kesadaran teman kita. Kalau enggak pun, ya sudah. Kalau Om Bob bilang gini, emang gua pikirin kan begitu. Ya, gua sudah mati, lu suruh masih mikir lagi kan begitu loh, Om Bob bilang gitu kan. Oke ya, lanjut ya. Nah, tentukan siapa jenderalnya pada saat partnership. Artinya apa? Apalagi ada partnership itu sejajar orangnya. Misalkan posturnya sejajar. Siapa? Maksudnya apa? Siapa yang memutuskan di finalnya? Nggak ada dua jenderal dalam satu peperangan. Misalnya begini, Mas Sukoh itu dia bagaimanapun direktur dan dia memimpin di momentum. Ya sudah, ya karena dia yang memutuskan, dia memutuskan. Saya boleh beropini, tapi saya tidak boleh ikut memutuskan. Finalnya dia tetap yang memutuskan. Saya ambil contoh ilustrasi seperti gini. Ini Mas Ipung tahu kejadian ini juga. Ya, Mas Ipung ini kan lama ngikutin saya kan, jadi ngertilah saksi hidupnya. Pernah suatu saat saya mengorganize Agim datang pertama kali di Batam. Ya, nah Agim tahun berapa? 2006, 2007 lah saya kira. Ya. Sebelum beliau poligami tapi ya dulu kan namanya naik banget ya. Nah pada saat itu saya mengorganize seminar beliau pertama kali di Batam, judulnya berbisnis dengan hati. Nah biasanya kan kita ini kan kumpul-kumpul senang mengorganize seminar itu buat apa? Buat manggil guru-guru supaya di Batam ini marak dengan ilmu gitu loh, paham nggak? Kita cuma itu aja, nggak mikir untung urusan nanti itu, yang penting nggak rugi ya. Yang penting kalau pas datengin para guru, kita jemput mereka, kita ajak makan barengan, kita dapat ilmu lebih daripada peserta. Itu tuh aja tujuannya. Pada saat mengorganisasi Agim ini, saya serahkan, biasanya saya pimpinan proyeknya, saya serahkan kepada kawan saya namanya Mulia Ali Akbar, ini di Batam ya. Tepok-tepok. Ya, ini jamnya ngantuk nih, ya. Pindah kursi. Pindah kursi. Lanjut? Lanjut. Oke ya. Nah, salah satu tim saya, namanya Mas Aji, masih ada dengan saya juga ya. Mas Aji. Jimmy ini sekarang jadi manajer di XL di Medan. Ya. Nah, Jimmy ini telepon sama saya. Telepon ke saya begini. Bro, yuk gimana Jim? Menurut lo bro, perlu nggak sih kita ngundang Muspida? Maksudnya Muspida itu kepolisian ya, Kapolres. Kalau sana kan dulu belum ada Polda kan, masih ada Polres, Kapolres, Wali Kota. Perlu nggak sih bro? Wah kalau aku bilang sih nggak perlu ya, kan cuma seminar biasa aja. Iya, menurut gue juga nggak perlu sih. Emang kenapa Jim? Dia tanya sama saya, perlu nggak? Saya bilang nggak. Terus emang kenapa Jim? Nggak nih, soalnya aku dikasih undangan nih sama Mas Aji. Disuruh ngasih ke tempat nyampaikan ke tempat Muspida. Oh, maksudnya kamu dikasih undangan sama Mas Haji? Iya. Berarti Mulia sudah tahu. Tahulah, mau Mulia yang tantangan, kalau gitu kamu laksanain aja. Loh, katanya Mas Haji bilang nggak perlu. Kamu kan tanya opini sama aku. Opini sama aku, tapi keputusan di pemimpin. Ngerti ya? Saya boleh nggak setuju. Tapi saya harus patuh dengan pemimpin saya kan, begitu loh. Meskipun saya yang menunjuk Mulia jadi pemimpin. Paham nggak? Yang disebut namanya good leader is a good team player. Kita sebagai seorang leader, kita harus jadi team player yang baik. Nah kan beda sama tempat negara kita. Negara kita ini demokrasi kebablasan. Ya enggak? Protesnya banyak, solusinya dikit, ya baru maju, naik sebentar diprotes, naik sebentar diprotes, naik sebentar diprotes. Kita mau beresin gitu kerjaan kita, benar nggak? Ya, nah itulah. Jadi kalau kita sendiri tidak menjadi tim player yang baik, jangan harap kita menjadi seorang leader yang baik. Ya, rambu-rambu partnership. Tuliskan detail kesepakatan, bukan hanya lisan yang nanti akan dilupakan. Kadang-kadang bilang gini, kemarin kan aku udah bilang seperti ini, masa? Enggak pernah ah. Lupa kan? Tulis. Kalau nggak tulis paling nggak rekam. Tapi jangan disadap ya, kena undang-undang nanti.
Jangan mengikat hubungan karena sungkan. Jika ragu, lebih baik batalkan daripada ribut di depan. Ya, saya sama Bu Dea pun juga pernah kan ya, pada saat mau kerjasama, sudah Bu Dea di akhir-akhir setahun kemudian kan nggak jadi. Ya nggak apa-apa, saya berpikir simpel kok, yang baik biar tetap baik. Alhamdulillah sekarang malah hubungan kita semakin harmonis, kan begitu ya? Ya, kita udah kayak kakak adik. Saya bersyukur banget. Mungkin dulu, mungkin masih serakah, ya kan? Kepengin kerjasama dan wah mau menguasai dia bakery nih, saya kan begitu kan ya? Keserakahan saya itu mungkin terbaca Bu Dea, ya. Ya kan terbesit dalam hati kecil mungkin seperti itu, ya. Nah, tapi begitu Bu Dea nggak jadi, saya mensyukurin sekarang. Kalau enggak apa, mungkin hubungan kita nggak jadi baik kan gitu loh. Nah, saya mensyukurin, ini lebih mahal nih persaudaraan dibandingkan duit kan? Iya enggak? Oke, lanjut ya. Nah, cari yang sevibrasi, seperti cari pasangan kan? Nggak cocok, nggak apa-apa, jangan dilanjutin. Kalau udah bilang masalah saham, itu cari yang sevibrasi. Masalah outsource, nggak usah sevibrasi apa? Ngerti ya? Outsourcing itu kan, sesekali doang, freelance, sesekali nggak apa-apa. Resellernya harus sevibrasi semuanya, nggak harus. Tapi kalau udah saham, wah ya harus. Ya, gitu ya. Udah baca belum? Ya, carilah yang sevibrasi, seperti cari pasangan. Hingga saat badai, nanti kalau ada masalah tiba, cinta akan membawamu kembali. Iya, begitu ya. Oke, terakhir ya. Kalau pas Anda mau partnership sama orang, ngomong duluan. Persahabatan kita lebih penting dibandingkan yang lain, dibandingkan uang. Oke, kalau ribut-ribut, yuk mundur teratur sama-sama aja. Ya, baik. Sampai di sini ada pertanyaan. Ya, mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Kenalkan, nama saya Rahtomo dari Semarang. Siapa namanya Mas? Rahtomo. Rahtomo, Mas Tomo. Iya. Iya. Ini Pak, Mas Jaya, Nggih. yang mengenai tadi itu untuk kerjasama kan ada agunan ya Pak. Agunan itu Kalau pinjem, ya untuk pinjem bukan kerjasama, pinjam ya. pinjam ya, Iya. pinjam. Untuk agunan kan itu harus ada pengikatan Pak, Mas. Ini maksudnya ke bank atau ke mana? Mana? Ini ke perorangan atau ke bank? Ke perorangan. Ke perorangan. Iya. Maksudnya pengingatan itu tulis inilah apa? Iya. Tulisan Misalnya gitu kan? terjadi wan prestasi atau gitu. Gini, paling gampang kalau kita ngasih agunan gini, Mas, saya pinjam 5 juta ya, Ya. tak kasih jam saya. Sepatu, kurang, kolor, kasihan. Ya. Nah, sudah 5 juta ya Mas ya? Ya. Ya. Nanti Mas kalau seandainya per tanggal sekian saya nggak bisa balikin, Mas ambil aja tuh kolor saya. Enggak, itu kan yang jumlahnya kecil. Kalau besar misalnya itu kan harus misalnya sertifikat itu, Pak. Oh iya, iya. Sertifikat, ya memang gini, kalau sertifikat rumah, tanah, itu kan tidak bisa langsung balik nama. Ya kan? Iya. Nanti itu harus ke notaris. Notaris harus minta kuasa jual beli. Kalau per tanggal sekian tidak terjadi pengembalian. Iya. Ya, Iya, Pak. Maksud saya gitu. itu aja. Ya betul, Pak. Baik, Gitu. ya dah. Makasih ya. Ya. Terus ini Yuk, tanya lagi. kedua, Oh ya. yang kedua untuk kerjasama, Ah, misalnya tidak seluruhnya, misalnya suatu saat saya dapat pesanan pesan dan apa? misalnya pesanan dari seseorang Ya, jumlahnya besar, ya. pinjam modal untuk pesanan itu saja. Nah, Lah itu. kadang Itu kan bisa. seperti gitu kan. Ya, Ya. pinjam modal seperti gitu doang. Ya. Nah, itu buat saya itu yang harus hati-hati. Buat saya mendingan udah kalau mau pinjem. Kalau misalkan apa namanya investasi gitu loh. Ya, kadang-kadang kita tuh nggak mau masukin, maunya pas proyekan doang. Iya. Kalau mendingan pinjem aja. Pinjem nih. Kalau wes gampangannya gini loh, gadein gitu loh barangnya gitu loh. Digadein ini berapa sih gitu loh. Ya, mendingan seperti gitu aja daripada kita nanti ini kalau sudah pinjem sama orang nggak pakai agunan itu ribut-ribut kalau nggak balik. Oh gitu. Paham yang saya maksud ya? Ya. Kebiasaannya seperti gitu. Ya, tapi ya nggak apa-apa. Buat saya jalanin aja. Ya,
Karena kalau pengusaha itu nggak pernah sampai bangkrut-bangkrut tagih hutang ya nggak jadi pengusaha, ya, ya kan? Ya. Jadi biar merasakan dedekannya kan. Ya, makasih. Sama-sama. Yang lain? Assalamualaikum. Ya. Salam. Ya, terima kasih. Saya Mario dari Kudus, Jawa Tengah. Ketemu Mas Jeff sudah sering ya, dulu 2009 pertama kali EU, terus kemudian EM juga 2011 kalau nggak salah. Dulu saya masih jahiliyah dong. Oh ya? Iya. Sekarang agak syariah. Semoga saya ketularan. Jadi gini Mas J, itu ketularan tadi apa kan, nih? Gimana? Ketularan jahiliyahnya. Ketularan tobat. Oh amin. Berhijrah. Amin, amin. Tidak boleh ada dua jenderal dalam satu peperangan gitu ya. Jadi saya cerita ini, dulu kita pernah bekerja sama joinan dengan beberapa teman, 4 orang termasuk saya tepatnya. Tapi saya mengusulkan kepada mereka untuk ada leader di antara kita. Tapi 4 orang ini teman saya ini, padahal kita sempat mengerjakan sampai mungkin hampir 10 proyek kita. Iya. Tapi sekarang sudah bubar. Iya. Makanya mereka dapat kita posisinya sama setara 4 orang ini gitu. Nah, sebetulnya menghadapi orang-orang seperti itu gimana berkaitan dengan ungkapan itu tadi? Tolong dijelaskan. Yang pas gimana? Ya, sebetulnya yang disebut namanya leader, ya, itu punya influence, paham ya? Meskipun tidak sebagai pemimpin. Misalkan ya 4 orang itu, saya akan menjelaskan, teman-teman, aku punya usulan, ya, tetap harus ada satu leadernya nih, ya supaya pada saat gini. Itu kita ngasih influence nih, ya. Nah, aku mengusulkan leadernya adalah si Anu. Untuk si Anu, kan gitu kan ya. Kenapa? Si Anunya nggak mau. Nah, si Anu nggak mau gini. Kalau kamu nggak mau, kamu maunya siapa? Kan begitu ya. Kalau kamu nggak mau, kamu maunya siapa yang mimpin? Kan begitu ya. Nah, ya, betul. Siapa yang memutuskan final kalau terjadi konflik? Dalam suatu perjalanan kita juga harus memilih amir kan? Itu penting. Jadi mau benar ataupun salah keputusan seorang pemimpin, ya tetap dapat pahalanya kan? Iya nggak? Nah, jadi itu yang paling penting di situ. Nanti supaya tidak terjadi konflik gara-gara itu. Berarti tetap harus ada satu sebagai leader gitu. Kalau saya tetap harus. Ya, saya setuju, sebenarnya saya setuju. Terus kalimat yang terakhir ini, persahabatan itu mahal, jangan hilang hanya karena uang. Ini yang dulu belum pernah saya sampaikan kepada teman saya 3 orang itu. Saya dengarnya telat berarti. Iya, nggak apa-apa, saya juga begitu Pak. Bapak punya duluan ya, pokoknya benjol-benjol duluan. Tapi gini, kerjasama itu bukannya gagal ya. Kita sudah menyelesaikan hampir 10 proyek. Masuk selain properti juga kita pernah beli master franchise sebuah apa itu, yang itulah. Itu bendaranya saya. Mereka menuju saya sebagai bendara. Alhamdulillah sampai finish, sampai katakanlah proyek terakhir dan tidak ada proyek baru lagi sampai sekarang itu clear. Cuman ya mungkin karena apa ya, kata-kata ini belum dipahami oleh kita berempat, jadi mungkin ada yang cara Jawanya kecentok gitu ya, jadi nesu. Segitu tuh. Ya itu aja, terima kasih. Sama-sama Pak. Ya, Bapak. Wajar kok ya, jadi saya itu banyak belajar dengan partnership. Saya ingat banget pada saat masih hidup, ya waktu itu kita nyetir sama-sama gitu kan, terus Om Bob bilang sama saya gini, jangan pernah berpartner dalam bisnis, itu Om Bob bilang begitu. Terus saya tanya, kenapa Om nggak boleh berpartner dalam bisnis? Nanti suatu saat kamu pisah. Nah saya namanya anak muda nih yang kurang adab ya pada gurunya, saya nyangkal nih ngomong gini, ya semua orang ya pasti akan pisah, Om mati juga pisah itu. Saya kurang ajar nih terus, saya ngomong gitu. Terus saya waktu itu jeleknya, saya salahnya apa? Saya membandingkan Om Bob, saya bilang gini, tapi itu buktinya Sandiaga Uno berpartner terus sama orang, berhasil tuh Om. Karena Bang Sandi kalau berbisnis prinsipnya begini, saya tidak akan pernah berbisnis yang sendirian, begitu kan? Saya tidak akan pernah berbisnis sendirian karena saya tahu saya punya kelemahan yang lain. Itu Bang Sandi seperti gitu kan.
Nah, saya aduin dengan Om Bob, ini adab ya, adab saya yang salah, jangan ditiru tentu aja. Ya, itu saya nyesel. Ya. Nah, terus waktu itu Om Bob bilang, ya terserah kamu, itu pilihanmu, dia bilang gitu. Ya, tapi suatu saat nanti kamu akan pisah, bilang gitu kan, Om Bob gitu ngomong gitu. Ya, nah buat saya itu pilihan sekali lagi, berpanut atau tidak pilihan kita masing-masing. Ya, gitu ya teman-teman ya. Silakan yang tanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan Mas, nama saya Ari Parfum. Bisnis saya. Namanya Ari Parfum? Iya. Memang parfum namanya? Di akun Facebook saya namanya itu Mas. Ari Parfum. Nama lapangannya itu. Saya teman saya ada namanya Azhari Hasibuan, diganti namanya, Hasibuannya sampai akte kelahirannya diganti. Azhari Kopi. Soalnya namanya dia pecinta kopi banget loh, diganti Azhari Kopi. Dia minta izin sama pemuka adat. Lanjut. Ya. Serius nih, kisah nyata ini Azhari Kopi Anda cek. Gini Mas, selama saya menekuni usaha ini, ya, saya belum pernah sekalipun pinjam uang ke bank. Bagus tuh. Nah, pada saat 2 tahun yang lalu, saya iseng-iseng nyulis status di Facebook, buka peluang investasi gitu. Nah, ternyata yang komen banyak, sampai saya harus balesi satu-satu. Dan mereka menawarkan, ayo Mas, saya mau invest gitu. Iya. Nah, akhirnya saya buat proposalnya, karena mintanya banyak, saya buat proposal. Dan ketika saya buat proposal, mereka antusias juga, minat. Nah, saat itu saya pakai sistem bagi hasilnya begini Mas. Jadi jika bisnis ini dalam 1 bulan ini laba, ada profit, maka laba itu akan kita bagi, saya sebagai pengelola, itu 75% dan investor 25%. Wah, bagus banget tuh. Tanyakan apa itu sudah ideal atau saya terlalu banyak atau kurang atau bagaimana? Baik, ya pertanyaan bagus. Itu berlalu sampai sekarang masih ada yang invest juga. Ya baik, makasih Mas. Ya. Nah jadi gini, kalau bicara masalah bagi hasil berapa persen, itu tergantung dari track record kredibilitas kita dan risikonya. Ya enggak? Contoh begini ya, saya orang yang baru lulus SMA gitu ya, usaha nggak pernah, terus datang ke tempat pengusaha, mau invest ya sama saya, berapa? 50-50. Oh enakmu, kamu nggak jelas, tampangnya nggak jelas gitu kan ya, bisnis belum jelas, ya ilmu nggak jelas, mau minta 50-50 gitu kan, ya. Ciputra nih, ya mau invest sama saya, situ 20, saya 80. Mau Pak sih, kan gitu kan. Ya, tergantung kredibilitasnya. Dia, tergantung tingkat keberhasilannya dia. Makanya dulu pada saat saya diinvest sama orang, ya, dikasih duit ya untuk buka usaha gitu kan, terus dikasih saham, saya dikasih 50%. Saya bilang sama dia, I don't want, saya bilang gitu kan, aku mau. Loh, kenapa aja ya kalau kamu kok bilang gak mau? Kamu mau lebih. Kalau kamu mau lebih jangan sekarang, dia bilang begitu. Nanti kalau sudah berhasil, bisnisnya udah gede, kamu tak kasih lebih. Enggak, aku minta kamu yang lebih. Nah saya gitu kan, aku minta kamu yang lebih. Kenapa? Loh, saya ini kan masih culun kan waktu itu kan. Tahun 98 lah ya, jadi umur nggak usah disebutin ya. 98 saya dimodalin sama orang gitu kan, terus bangkrut, terus dimodalin lagi sama orang lagi yang kedua. 50% saham, saya bilang gini sama dia, nggak mau. Kenapa? Aku ini belum punya banyak pengalaman. Aku kesini mau belajar sama kamu. Kamu modalin aku seneng. Di masa yang akan datang, kalau berhasil, ya nanti kamu iri sama aku, karena yang modalin kamu semuanya 100%. Toh yang nanggung kerugian cuma kamu, aku cuma modal kolor. Saya bilang gitu, aku gak apa-apa. Mau berapa persen aja ya? Kasih aku lebih kecil. Singkat cerita, ya saya dapat 30, dia 70. Begitu ya. Itu pun juga sahamnya dibuat saham utang. Kalau saham utang apa? Ya itu, kalau ada keuntungan. Ya. Seperti itulah kira-kira. Oke. Terima kasih, Mas. Sama-sama. Yang lain? Jam berapa kita istirahat? Sudah? Satu lagi? Halo Mas J, selamat siang. Siang. Saya Nyoman dari Bandung, saya yang buatin. Bukan dari Bali, Mas Nyoman. Ya, lahir di Bandung Mas J. Lahir di Bandung. Mas J itu loh. Mau? Iya betul. Oh iya. Saya mau nanya tentang cara pengelolaan dana dari Bagus Mas J. Ya. Kira-kira berapa yang dana yang Mas J investasikan
dan berapa dana yang dibuat untuk cadangan? Wah, ini tanyanya kok kayak gini nih. Oh enggak Mas J. Maksud saya untuk investasi itu Mas J split enggak kira-kira berapa persen yang medium, berapa persen yang low risk? Ya. Itu Pak. Nah, enggak seberapa saya sampai hitungan gitu sih. Jadi saya cuman ngelihat orang, saya seneng, kan ya, cocok sama orangnya, saya invest. Kan begitu. Enggak cocok, saya nggak invest. Jadi nggak ada patokannya Mas J? Enggak benar-benar ada patokan sih. Soalnya gini sih, saya tuh orangnya gini, kepuasan saya itu adalah pada saat meraih dan mendapatkan suatu uang, atau bukan uangnya sih, apa ya, pencapaian gitu kan, bisnisnya itu. Kepuasan saya sendiri tidak memiliki duitnya. Paham, Jadi buat saya misalkan mau invest, saya seneng aja gitu loh. Wah ini gini, ini bagus, coba invest lah gitu loh. Seneng aja sebenarnya. Ya, paham ya? Ya, sama itu rugi pun ya nggak apa-apa buat saya. Saya rugi dah. Sebenarnya total kerugian saya itu hampir 10 miliar. Total kerugian saya hampir 10 miliar selama saya berbisnis. Ya, jadi buat saya happy-happy aja. Kan dapatnya lebih daripada itu. Iya kan? Gitu ya? Ya, Mas. Dan saya juga sudah mengatakan kepada anak saya. Jadi saya akan sisakan satu rumah buat masing-masing sama sedikit saham untuk menghidupi. Sisanya insya Allah saya akan infakkan. Ya, jadi biar anak saya nyari sendiri. Ya, karena keberkahannya itu pas nyarinya itu loh. Ya, keberkahannya pas nyarinya. Kalau nikmatin itu mah jadi takabur malah nanti. Ya. Oke, yang lain silakan. Ya, saya ingetin ya kalau udah habis. Terakhir, satu lagi pertanyaan. Kenapa yang ibu-ibu gak pada tanya ya? Oke, lanjut. Mana yang mana? Saya silakan, yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, mana ini orangnya? Oh situ. Ini mau nanya Mas J. Saya Mambai dari Jogja. Gitu ya. Ini mau nanya soal untuk investasi, nggak tahu ini investasi atau kerjasama gitu kan. Ya. Misalkan saya jual produk itu kan paket tour, yang salah satu di dalam komponennya itu adalah ada transport. Misalkan transport mobil kecil ataupun mobil besar gitu. Ya. Nah selama ini semua transportnya itu di outsource dari jasa penyedia transport sendiri. Oke. Nah ketika ketika cash perusahaan saya bagus gitu kan, agak sedikit bagus sendiri, saya itu agak bingung. Ini dana dibelikan ke aset tetap dalam bentuk kendaraan gitu kan, atau diputarkan untuk pengembangan usaha, itu yang pertama. Nah yang kedua, boleh nggak saya menawarkan ke orang lain sistem kerjasamanya gini, saya nggak mau terlibat maksudnya ke dalam riba, maksudnya dengan ngambil mobil modal cicilan, modal DP terus dicicil gitu kan. Kalau saya tawarkan ke orang lain gini kerjasama, tolong belikan saya mobil Innova secara cash, saya putarkan itu, saya akan coba cicil dikembalikan misalkan dalam jangka waktu 2 gitu, sebaiknya perusahaan saya jalan gitu kan. Dan selama saya nyicil itu, saya akan bagi keuntungan dari penjualan, maksudnya dari penjualan usaha saya sekian persen gitu kan. Nah nanti ketika semua harga mobil itu udah terkumpul gitu kan, itu pembagian keuntungannya dihentikan. Nah untuk sistem kayak gitu dibolehkan atau enggak? Itu aja, terima kasih. Iya. Ini nanti tanya sama para ustadz yang bajunya putih sebelah sana itu. Ya, tanya sama ustadz-ustadz aja ya. Soalnya saya nggak berani ngomong, tapi setahu saya itu ada 2 akad di situ yang tidak diperbolehkan. Ya, aku akan membelimu dengan syarat seperti gini jika kamu begitu. Nah ini 2 akad nih. Setahu saya nggak boleh. Ya, tapi nanti silakan tanya sama ustadznya aja ya. Jangan sama saya bukan ustadz, bukan motivator juragan aja. Oke ya, baik teman-teman, saya istirahat dulu. Kita istirahat berapa? 30 menit? 30 menit. 30 menit, silakan. Coffee break 30 menit, saya tungguin di sini. Silakan, coffee saja.